Hancur komputer. Lalu bangunlah Yesus dan melepaskan jubahnya. Oke? Yesus kemudian mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yesus. Orang yang lari telanjang menggunakan kain apa? Kain lenan. Oh, jadi abang mengambil kata kain lenan ini untuk dikaitkan dengan anak muda tadi. Yes, karena dalam Yohanes 13 itu adalah sejenak sebelum perjamuan terakhir. Yesus melepaskan jubah, lalu menggunakan kain lenan di pinggangnya. Jubah sudah tak ada lagi, hanya kain lenan. Dan kalau Anda menyangkal itu, bukankah ke-11 murid Yesus itu sudah lari? Sudah lari ke-11 murid. Dan bukankah sudah ada penangkapan? Kalau orang Roma dan orang Yahudi Anda tanya, siapa yang hendak kalian tangkap? Yesus. Yang lain? Enggak. Yesus Barabas mau enggak? Enggak mau. Kalau yang lari telanjang itu mau enggak? Enggak juga. Kami cuma ingin menangkap Yesus, karena hanya Yesus yang kami cari. Pertanyaannya, bukankah Yesus kalian sudah tangkap? Kenapa masih mau menangkap yang lari tadi dengan telanjang? Artinya apa, kawan? Orang-orang Roma tidak mengenali Yesus. Makanya ketika Yudas diajak, apa kata Yudas? Yang aku cium itulah Yesus, tangkaplah dia. Karena orang Roma tidak mengenal siapa Yesus. Yang mana yang Yesus ini, yang mana, yang mana. Kalau Yesus sudah ditangkap, dan itu betul-betul Yesus, mereka tidak ragu. Karena Al-Quran mengatakan, mereka ragu. Mereka tidak ada pengetahuan sedikit pun bahwa yang mereka tangkap itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Mereka ragu tentang apa yang mereka tangkap itu. Itu Al-Quran yang mengatakan, kitab suci saya. Dan hari ini saya buktikan kepada saudara bahwa tentara Romawi yang menangkap Yesus itu ragu tentang tentang siapa yang mereka tangkap. Mereka mengalami pertentangan satu sama yang lain. Oleh karena itulah mereka ditanya oleh Yudas, siapa yang aku cium, tangkaplah dia. Itulah Yesus, jangan yang lain yang kau tangkap. Tapi apa yang terjadi? Ketika kemudian mereka sudah menangkap oknum yang mereka katakan Yesus, lalu ada orang menggunakan kain lenan, kenapa mau ditangkap juga? Karena mereka ragu yang mana sebenarnya Yesus. Murid-muridnya sudah pada lari, kok masih ada juga anak muda di belakang ini yang menggunakan kain lenan. Ketika mau ditangkap, harusnya kalau itu bukan Yesus, ngapain lu lari, tuyul? Yang mau ditangkap itu Yesus, bukan engkau. Kenapa kamu kabur? Kau tinggal mengatakan, aku bom lo, aku Edis, aku bukan Yesus lo. Tapi karena dialah yang mau ditangkap jadi sasaran, dia lari. Itu sinyal bahwa Yesus tidak ditangkap. Yang ditangkap adalah orang yang menggantikan dirinya. Tadi abang mengatakan Yudas berkata, siapa yang aku cium itulah yang kamu tangkap, kan? Yes. Secara otomatis yang diserupakan menjadi Yesus itu bukan Yudas, karena di situ ketika Yudas berkata, siapa yang aku cium langsung kamu tangkap, kan? Ya. Berarti kesana Yudas mencium sesuatu. Tapi apakah Yudas benar-benar mencium Yesus? Ya kalau di kami ya cium. Di mana dalilnya? Ada. Silakan. Tapi saya lupa ayat mana. Itu kan abang mengatakan abang sudah baca sebelumnya. Ku cari, sabar. Silakan. Kan tadi abang yang bawa, saya pikir abang sudah baca duluan. Silakan. Iya, nanti kalau logikanya semacam itu nanti terjadi penyerupan sampai berapa orang memang itu. Tidak sesuai Al-Quran lagi. Sementara di Al-Quran mengatakan yang diserupakan itu cuma Yudas yang jadi Yesus saja. Gini Martin, Bang Juma. Tadi kan Bang Juma bilang Yesus itu diserupakan Yudas, ya kan? Nah sekarang, sewaktu Yesus dipaku, ditidurkan nggak itu?
Ditidurkan kan? Ditidurkan, pasti ditengoknya wajah Yesus, tangan Yesus, kaki Yesus, ditokok pakai palu. Tak, 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 tak. Oh, kelihatan dong wajahnya. Mana pula dibilang diserupakan? Dia doh, Bang Juma. Ya, Markus 16:12. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Iya, rupa yang lain itu maksudnya pada waktu itu bercahaya Yesus loh. Dia bercahaya, Bang Juma. Bukan bertukar haluan wajahnya dengan lelaki lain. Tidak, dia itu berubah rupa, itu maksudnya wajahnya bercahaya. Namanya udah tubuh kemuliaan, iya kan? Bersinar dia, jadi terkejut orang. Siapa ini katanya? Dia masih Yesus. Hanya mana tadi? Rupa bercahaya. Yesus dicium sama Yudas itu di mana tertulis? Tunggu, itu yang belum dapat. Bentar. Yesus dicium sama Yudas itu di mana? Tunggu, itu yang belum dapat. Bentar. Matius berapa itu? 26. Matius 26 ayat 49 dan Lukas 22 ayat 48. Judas mencium Yesus dalam Alkitab di Taman Getsemani setelah perjamuan terakhir. Di mana itu? Di mana itu tertulis, Bu? Peristiwa ini diceritakan dalam Matius 26 ayat 49. 49. Bentar ya. Matius, Lukas, Matius 26 49 49. Orang 48 ya. Orang yang menyerahkan dia telah memberi apa? 48. Ya, 48 49. Orang yang menyerahkan dia telah, kenapa berdua-dua suaraku ini? Udah. Iya, tunggu. Enggak, bergema apaku ini suaraku. Udah cek 1 2 3, udah ya? Kan? Kok dua suaraku ini? 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Nah, itu dia. Iya. Lanjut. Jadi sekarang apakah ketika Yudas mengatakan kepada tua-tua Yahudi, yang kucium tangkaplah dia, itu berjalan begitu saja tanpa ada rintangan, tanpa ada sesuatu yang terjadi, ada gempa atau apa? Apakah begitu saja? Tidak kan? Coba Anda baca di Yohanes 18. Ketika kemudian Yudas datang bersama dengan tentara Romawi, apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka maju kepada sosok yang mereka katakan Yesus. Ketika orang-orang Farisi ini datang kemudian dengan lentera ya, suluh dan senjata. Kemudian Yesus tahu bahwa ini semua akan menimpa dirinya, maju dan bertanya kepada mereka, siapa yang kamu cari? Ini bertanya Yesus nih, siapa yang engkau cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati, dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, apa yang terjadi? Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Pertanyaan saya, ada apa? Kok tiba-tiba mereka bertanya, siapakah yang kamu cari? Mereka menjawab, kami mencari Yesus dari Nazaret. Harusnya kalau yang di depan mereka itu Yesus, mereka harusnya menjawab, engkau yang aku cari. Apalagi di situ ada Yudas. Hendaknya Yudas berkata, engkaulah yang aku cari. Tapi apa faktanya? Akulah yang engkau cari itu. Akulah dia, Yesus yang engkau cari itu. Apa yang terjadi? Mereka mundur dan mereka jatuh ke tanah.
Artinya ada sesuatu yang terjadi di sana. Maka ketika dilakukan penangkapan, yang terjadi salah tangkap. Makanya ketika dia digiring kemudian penangkapan itu terjadi, digiring, apa yang terjadi? Murid-muridnya lari meninggalkan, kemudian ada seorang pemuda yang menggunakan kain lenan yang juga ingin ditangkap. Siapa pemuda yang menggunakan kain lenan yang lari dengan telanjang ini? Baca Yohanes 13 nomor 4. Kecuali saudara-saudara ingin membuktikan ke saya atau kepada umat Islam di antara 11 murid Yesus, tapi kan muridnya sudah lari. Lalu siapa ini? Yang benar kalau kita rujuk kronologisnya adalah yang ditangkap Yudas, 11 muridnya yang lain lari, kemudian yang nyusul lari dengan menggunakan kain lenan itu adalah Yesus. Itu baru betul. Dinda Diansa masih monitor nggak ini? Dinda Diansa masih monitor nggak ini? Dinda Diansa monitor nggak? Bang Ardi, monitor Bang Ardi. Antin Roy. Ada yang bisa buka kamera? Debbie. Iya. Silakan dibuka kamera Matius 27 nomor 5 paralel. Bentar. Jangan nampakkan wajahmu, makruh puasa. Ininya aja. Enggak. Matius 27 nomor 5 aja. Matius paralelnya. 27. Paralel. Aduh, aku nggak buka laptop ya. Ya. Jadi mau buka apa? Orang lagi puasa. Pakai HP. Ya, ketik aja paralel deh, nggak apa-apa di HP juga boleh. Bentar. Matius 25 nomor 27. 27 nomor 5. Buka Cep. Bentar. Sabar. Paralel. Kecil banget. Maka Bisa di zoom, bisa di zoom, bisa. Iya, ini kan. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Siapa itu? Paulus kan? Yudas. Nah, coba baca keterangannya di bawah. Judas bunuh diri. Catatan full paling bawah, ke bawah. Duluan bunuh diri lagi, Judas. ke bawah. Itu baca. Baca itu. Oh, ini. Catatannya siapa? Baca. Matius mengatakan bahwa Yesus menggantung diri. Kisah para Kok Yesus? Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tongkat yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulap. Mati pada saat itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti yang disalibkan siapa? Yudas. Judas bunuh diri loh Bang Juma. Itu catatan full dari penulis Matius 27 nomor 5. Judas sehabis menyerahkan Yesus, lalu dia bunuh diri. Duluannya bunuh diri dia, baru Yesus disalib. Bunuh diri pada masa itu menurut catatan kakinya hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Itu diterangkan di situ. Coba dibesarkan lagi kukunya. Nah itu. Nah, disalibkan Yudasnya. Waduh. Iya, itu kan pendapat di luar. Sekarang yang terbukti nyata dalilnya, mana ada Judas disalib?
Lah itu catatannya jelas itu, Bu. Itu kan catatan Itu bukan pendapat-pendapat catatan kami, Bu. orang lain. Itu pendapat orang lain. Jadi nanti kalau ada sejarawan yang percaya bahwa Yesus disalib, percaya Bang Juma. Ada ini 6 sejarawan di luar kekristenan. Orang Yahudi ada, Rabi Yahudi ada, percaya Yesus disalib. Gimana? Oke. Jadi kalau misalnya Yudas bercerita tentang Yudas, kita lihat di dalam Matius 26 nomor 15. Atau apa yang bertalian dengan keadaan itu, Kisah Para Rasul 1:18-19. Yudas membeli tanah darah, lalu bunuh diri, jatuh tertelungkup. Itu kata Kisah Para Rasul 1. Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Di Matius 27 nomor 5 nomor 8, Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Imam-imamlah yang memungut uang itu lalu membeli tanah. Ini kontradiksi. Matius 27 menceritakan Yudas bunuh diri dulu, lalu imam yang membeli tanah. Kisah Para Rasul 1:18-19, Yudas membeli tanah dulu, lalu bunuh diri. Mana yang betul? Jelas duluan Judas bunuh diri, mati, lalu Yesus disalib. Sekarang kenapa orang teman-teman Muslim mengatakan bahwasanya diserupakan dengan Judas? Kan lari jalur. Lah, penyaliban itu terjadi memang, iya. Sekarang ketika berbicara mengenai Yudas bunuh diri, mana yang betul? Yudas melemparkan uang lalu gantung diri, imam kemudian membeli tanah, atau yang betul adalah Yudas membeli tanah dulu lalu gantung diri. Mana yang betul? Ya samanya itu, duluannya dapatnya keping 30 keping perak itu, lalu dibeli tanah. Gimana? Siapa yang membeli tanah? Yudas atau imam? Ya. Iya, maksudnya sekarang kita kan membicarakan tentang siapa yang diserupakan itu. Enggak, kan supaya cerita yang Anda sebutkan tadi, Bu, bahwa Yudas dibunuh diri dulu baru Yesus, itu kita lihat titik akurat informasi itu di mana. Sedangkan bunuh dirinya Yudas terkait dengan pembelian tanah itu simpang siur, bertentangan antara satu sama yang lain. Di Matius 27, Yudas melemparkan uang lalu bunuh diri, tidak beli tanah. Imam yang beli tanah setelah Yudas bunuh diri. Di Kisah Para Rasul 1:18, Yudas beli tanah dulu, bukan imam yang beli tanah, lalu kemudian Yudas bunuh diri. Mana yang betul? Iya, sekarang kita ini dengar Bang Juma. Tadi kata Judas, yang mana nanti yang kucium itulah tangkap. Ya, kalau sudah ditangkap mana bisa lagi diserupakan Bang Juma? Dengar dulu ini. Tadi kan ada tragedi, mereka jatuh, mereka mundur dan jatuh ke tanah. Dengar Bang Juma. Tragedi itu. Tunggu, ulangi dulu. Matius 26 ayat 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia, kata Judas kan, ayat 49. Dan segera ia maju mendapat Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium Yesus. Oh, tidak semudah itu. Lalu ditangkaplah Yesus. Yang mana yang betul kisahnya di dalam Yohanes 18? Ketika mereka datang, siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Mereka mundur dan berjatuhan. Nah, kenapa jatuh? Hanya gara-gara mengatakan akulah dia. Kenapa karena berjatuhan? Kuasa dia. Karena kuasa Yesus berarti ada tragedi dahsyat terjadi di situ kan? Udah pasti. Sewaktu itu juga murid-muridnya memotong pun kupingnya tentara itu. Lalu Yesus mengambil kuping itu lagi, menyatukan kembali. Bisa aja dihabisinya semua itu, bisa. Tapi kenapa dibiarkan? Gak tahu kau kalian? Bukan gak bisa kupanggil 12 pasukan malaikat untuk menolong aku. Kan gitu kata Yesus kan? Sekecilnya nih kubuat semua nih, tentara Romawi ini sekali hembus jatuh, kata Yesusnya. Betul. Tapi kenapa nggak kulakukan itu? Supaya genaplah nubuatan para nabi. Kenapa tidak dilakukan itu? Supaya genaplah firman Tuhan di dalam kitab Tanak. Apa itu? Orang jahat dijadikan sebagai ganti orang benar, orang fasik sebagai tebusan. Maka tragedi tukar guling ini harus terjadi. Maka apa yang ibu ceritakan tadi itu
potong kuping, berjatuhan dan seterusnya. Itu adalah tragedi proses penggantian orang fasik menduduki jabatan sebagai tersangka di atas salib. Orang benarnya dibebaskan. Coba Anda lihat penangkapan. Murid-murid Yesus ke-11 melarikan diri. Berarti tinggal ada Yudas dan Yesus. Ketika Yesus ditangkap, siapa pemuda yang menggunakan kain lenan? Udah, pemuda itu bukan Yesus. Lah, banyak orang di situ berpakaian lenan. mana dalilnya? Pemuda itu. Dalil. Karena ketakutannya dia lari dengan telanjang. Bukan Yesus yang telanjang. Mana dalilnya ada orang lain selain Yesus menggunakan kain lenan? Ya enggak lah ditulis di cara aja. Tapi zaman dahulu kan orang kan berpakaian lenan. Gimana sih? Tapi yang pasti kemudian cerita-cerita ini dikelilingi oleh cerita yang simpang siur. Matius 27 nomor 58, Yudas melemparkan uang itu lalu gantung diri. Imam-imam kemudian memungut uang tersebut, lalu imam-imam membeli tanah. 1. Kisah Para Rasul 1:18-19, Yudas membeli tanah, bukan imam, lalu bunuh diri. Mana yang betul? Bang Juma, Bang Juma, dengar ya. Ini ada dalil Matius 27 ayat 31. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pakaian-pakaiannya. Bayangkan Bang Juma, masih sempat dibuka pakaian seluruhnya, kan ditinggalkan untuk pembalut yang di bawah, kan gitu, kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ada dalilnya. Terus kemudian lagi nih, Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ayat 35-nya, sesudah menyalibkan Yesus, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Nah, itu dia. Terus 38, bersama dengan dia disalibkan. Nah, itu bersama dengan dia ini Yesus yang disalibkan. 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Ayat 40, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunkan kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Kan gitu seru-seruan orang pada saat itu, mengejek-ngejek Yesus. Ada dalilnya Bang Juma. Bukan kayak Bang Juma, Yesus diserupakan, mana dalilnya? Sama siapa diserupakan? Mana ayatnya? Nggak ada, Bang Juma bilang. Berarti yang mana kita penipu ini? Bang Juma atau kami Kristen? Ini dalilnya ada, ayat 42 Bang Juma. Orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Raja Israel, baiklah turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Kan gitu orang bersorak-sorak Bang Juma. Disaksikan orang menonton Yesus itu tersalib. Banyak yang nonton loh Bang Juma. Gimana sih? Bertobat Bang Juma. Aduh, Yesus mau datang. Kalau Yesus baru mau datang, berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Jadi gini, izinkan saya sejenak ya sebelum saya pamit ibadah. Yudas berkhianat. Matius 26 nomor 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini menandakan bahwa ucapan Yesus ini tidak ada indikasi nubuat tentang pembunuhan terhadap dirinya. Karena di situ Yesus mengatakan adalah lebih baik bagi orang yang mengkhianati dia itu tidak dilahirkan. Artinya itu murni pengkhianatan dan tidak ada nubuat dari Tuhan tentang itu. Dan Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Ada tertulis tentang dia. Di mana? Di kitab para nabi. Bagaimana dia diloloskan. Dan yang menggantikannya adalah pengkhianat. Lukas 22 nomor 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Kalau anak manusia ini, Yesus ini ditetapkan pergi dalam keadaan dibunuh, maka kenapa Yudas itu dikatakan oleh Yesus adalah lebih baik kalau dia itu tidak dilahirkan? Berarti Tuhan mentakdirkan Yudas
sebagai pengkhianat. Ini ketidakadilan ini. Tetapi kalau Yudas benar-benar murni karena iblis, itu baru adil. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Wah, jahat sekali kalau Tuhan sudah menubuatkan Yudas celaka. Yesus pun berkata misalnya di dalam Markus 14 nomor 21, terkutuklah, celakalah dia yang mengkhianati aku. Loh, bukankah penyaliban itu adalah rencanamu? Kenapa kau mengutuk Yudas? Bukannya Yudas itu pahlawan? Berkat dia rencanamu terkabulkan. Tapi yang betul adalah Matius 4 nomor 6. Lalu berkatalah kemudian iblis kepada Yesus, jikalau engkau adalah anak Allah, anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ini nubuat untuk Yesus. Di dalam Mazmur 91 nomor 11-12 benar-benar tertulis tentang Yesus. Apa itu? Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Seperti Yesus tidak diizinkan kemudian dibunuh. Tuhan akan datang membantu dia. Nah, di dalam Yohanes 3 nomor 16, karena begitu besar kasih akan dunia ini, akan Tuhan terhadap dunia ini, sehingga Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedangkan kalau Anda melihat di dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus berdoa agar selamat dan dia dikabulkan atas kesolehannya. Sedangkan Yudas di dalam Yohanes 6 nomor 70, namun seorang di antaramu adalah iblis. Dia adalah orang yang dikutuk. Galatia 3 nomor 13, iblis inilah yang dikutuk. Ulangan 27 nomor 25, si pemakan suap inilah yang dikutuk. Jadi kenapa kemudian Yudas ini yang harus dikutuk? Karena Yudas sering mencuri uang kas. Baca di dalam Yohanes 12 nomor 6, di mana Yudas seringkali kemudian mencuri uang kas sehingga ia dikutuk. Keluaran 23 nomor 78 jelas jangan menerima suap. Karena orang yang menerima suap ini kemudian yang akan dikutuki oleh Tuhan. Ya, sedangkan di dalam Matius 26 nomor 15 yang menerima suap adalah Yudas. Yohanes 19:31, mayat diturunkan sebelum Sabat. Berarti mayat ini adalah mayat yang melakukan dosa. Dikarenakan Ulangan 21 nomor 22-23, apabila orang engkau hukum karena engkau hukum mati karena dosanya sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib. Karena jangan sampai dia menyentuh tanah, yang mana tanah itu adalah tanah yang diwariskan oleh nenek moyangmu, oleh Tuhanmu kepada nenek moyangmu. Nah, lalu Markus mengatakan di dalam Markus 14:21, terkutuklah dan celakalah dia yang mengkhianati aku. Jadi yang celaka itu yang mengkhianat, bukan Yesus yang celaka. Yang mengkhianati Yesuslah yang celaka. Dan satu-satunya kandidat yang berkhianat kepada Yesus hanya Yudas. Dia adalah iblis. Maka yang dibunuh, yang disalibkan adalah orang pengkhianat, sebagaimana yang sudah tertulis Amsal 21:18, pengkhianat dijadikan sebagai tebusan bagi orang benar. Amsal 17:23, orang fasik menerima suap. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dijadikan sebagai tebusan. Nah, yang menerima suap adalah Yudas. Berarti yang fasik adalah Yudas. Matius 27 nomor 58, Yudas melemparkan uang itu kemudian lalu bunuh diri, bertentangan dengan Kisah Para Rasul 1:18 nomor 19. Artinya bahwa apapun alasan yang dibangun saudara-saudara Kristen hari ini, yang jelas Yesus bukan pengkhianat, Yesus bukan pemakan suap, Yesus bukan orang yang kemudian menginginkan ketenaran duniawi. Yesus adalah orang benar, Yesus adalah orang yang jujur. Maka yang disalibkan bukanlah Yesus, karena iblis tidak kemudian berkuasa sedikit pun terhadap Yesus. Sekira begitu sebagai penutup dari saya untuk saudara-saudara.
silakan diambil alih forum kita ini agar supaya banyak yang mendengarkan dan menerima kemudian edukasi yang Aku dulu Bang disampaikan. Cuma. Demikian. 2 menit gimana? lagi, jangan dulu keluar. Oke. Gurunda, izin informasi sebentar. Bu Darni sudah pernah mengakui Tuhannya 3, Gurunda. 3 Tuhan. Lanjut. Yang dipaksakannya aku dipaksa. Oke. Nah, tadi kan aku udah banyak loh Bang Juma membawakan dalil bahwasanya Yesus disalib. Banyak kali ayatnya di Matius juga banyak disalib. Di dalam inilah Injil tadi, Matius, Lukas. Nah, ini lagi juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengujurkan anggur asam kepadanya. Ada TKP-nya. Jelas-jelas kejadian itu, peristiwa itu ada. Ini Bang Juma dari tadi hanya mengklaim aja diserupakan sama dengan surat An-Nisa ayat 157 kan berbunyi. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Mana namanya yang diserupakan ini? Ini dari tadi ku tunggu-tunggu nggak ada loh. Hanya klaim aja si Judas. Sementara Judas sudah duluan mati. Yesus baru ke depannya. Jam apa baru Yesus disalib? Judas sudah duluan gantung diri. Nah, tetapi dari tadi Bang Juma aku tunggu-tunggu siapa di mana ayatnya ya. Kalau ada memang aku keluar dari kekristenan. Kalau ada ayatnya yang menggantikan Yesus itu adalah si Judas, dalilnya berarti nokoh kan selama ini, menokoh selama ini para bapak-bapak gereja yang mencatatkan ini, para rasul itu yang mencatatkan. Kalau ada dalilnya bahwasanya diserupakan, ini namanya nokoh. Tidak bisa diikutin ini. Kutinggalkan. Ini nggak ada. Dari tadi aku sudah kusebutkan ayat penyalipan. Sedangkan sejarawan ada 6 di luar dari kekristenan mengakui Yesus itu disalib. Itu. Ayo Bang Handi. Kalau memang Bang Juma sudah pergi. Di dalam Matius 26 nomor 29. Tetapi aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapa. Itu kata Yesus. Yohanes 19 nomor 30, setelah dia minum anggur asam, maka dia menyerahkan nyawanya, maka matilah dia. Itu siapa itu, Bu? Tadi dia berkata, aku tidak akan minum anggur lagi sebelum nanti di kerajaan surga. Tapi kok ada yang minum anggur di atas salib? Itu lagi kan? Salah lagi Bang Juma. Itu maksudnya itu, minum anggur itu tentang apa itu nanti? Perjamuan. Terus yang minum anggur asam ini kan memang yang disuguhkan kepada Yesus karena dia haus katanya. Lalu dia diberikan minum anggur asam itu. Bang Juma mencocok-cocokkan. Loh, dia kan berkata, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Bapa. Iya, nanti di kerajaan surga itu baru dia minum anggur. Kita bersama dia di sana makan dan baru minum anggur. Gitu. Lalu yang minum anggur di salib, di tiang salib itu siapa? Ya Yesus. Disuruhkan dia minum anggur asam. Ya udahlah Bu Darni, silakan dengan iman ibu. Tapi satu hal, Yesus disalib kan? Yesus disalib. Tetapi satu hal, ketika Bu Darni mencari nama yang diserupakan, itu boleh terjadi kalau Al-Quran itu dituliskan bersamaan dengan bersamaan waktunya penulis-penulis Bible Anda. Sayangnya Al-Quran bukan seperti itu. Al-Quran hanya menganulir, menggeser pernyataan-pernyataan orang-orang bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Nabi yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, mengajarkan Injil kepada mereka. Itu yang ditolak oleh Al-Quran. Al-Quran kalau karangan Nabi Muhammad, bisa saja dia menuliskan adalah Yudas, bisa. Tetapi karena bukan itu tujuan Al-Quran,
Al-Quran datang untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang maka dia akan memuliakan aku. Maka dengan mengatakan bukan dia yang disalib, berarti bukan dia yang ditampar, bukan dia yang diludahin, bukan dia yang ditonjok, bukan dia yang kemudian ditelanjangin, bukan dia yang digantung, bukan dia yang dibunuh, bukan dia yang ditombak. Dengan kata lain, Nabi Isa alaihissalam tetap mulia, bukan dikutuk. Itu Al-Quran itu datang bukan untuk mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi yang disalib itu adalah Yudas, bukan. Tetapi kalau Anda ingin tahu persis siapa yang disalib menggantikan Nabi Isa, namanya Yesus. Mari kita buktikan. Menurut umat Islam, Nabi Isa tidak disalibkan naik ke langit. Menurut Kristen, yang disalib bernama Yesus. Berarti yang menggantikan Nabi Isa kami adalah Yesus Anda. Cuman yang jadi permasalahan sekarang ini adalah Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, di situ justru membenarkan kemudian apa yang ditorehkan Al-Quran. Coba Anda lihat di Kisah Para Rasul 25 nomor 19 itu. Apa yang tertuang di sana? Tetapi mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan hidup, dan mereka berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus. Al-Quran mana? Dari mana Nabi Muhammad tahu kalau mereka berselisih paham? Nabi Muhammad tidak pernah membaca Bible. Nabi Muhammad tidak mengerti kitab Yunani, Ibrani, Aramaik. Tapi Nabi Muhammad menorehkan mereka berselisih paham tentang Nabi Isa alaihissalam. Kisah Para Rasul 25 nomor 19, di situ mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati, namun Paulus berkata Yesus itu masih hidup. Bertentangan. Bang Juma, makanya di dalam Galatia itu kan dikatakan hanya ada satu Injil. Injil itu menerangkan, mengabarkan tentang penyaliban. Dengar Bang Juma, nama-nama orang yang percaya Yesus disalib di luar dari kekristenan. 1. Flavius Josephus, sejarawan Yahudi, 37 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Bayangkan itu, kita baru semalam lahir Bang Juma. Ini udah percaya deh ini Yesus disalib. Tacitus 56 sebelum Masehi sampai 120 Masehi, sejarawan Romawi. Yang ketiga, Plinius yang muda 62 sebelum Masehi, ya, sebelum Masehi, 62 Masehi sampai dengan 11 Masehi, gubernur Romawi di Asia Kecil. 4. Literatur Rabbines Yahudi, sejumlah karya tulis Rabbines Yahudi, khususnya Talmud Babilonia, terdapat referensi tentang Yesus. Dan Lucian Satiris 125 sebelum Masehi sampai 180 Masehi, seorang penulis pagan dari Samosata. Celtus filsuf abad kedua, seorang filsuf Yunani. Itu yang percaya ya ada penyalipan. Masa kita baru kemarin sore lahir berani-berani kita bilang Yesus itu tak disalib? Ya terserahlah. Udahlah, aku cukup lah. Karena data-data ini lagi ada ini, ha. Flavius Josephus adalah seorang sejarawan Yahudi abad 1. Itu menulis tahun berapa? Beliau menulis tahun 90-an. Iya, dibanding kita Bang Juma baru lahir 50 tahun kemarin. Saya lebih percaya wahyu dari langit daripada miliaran orang bersaksi-saksi. Kebenaran itu tidak butuh saksi. Kalau yang dikatakan kebenaran tidak butuh saksi, benar ya benar. Contoh, kenapa kita percaya kepada Nabi Musa? Ketika Nabi Musa berkata Allah menciptakan, pada mulanya Allah berfirman jadilah terang. Kenapa kita percaya itu? Adakah kita melihat? Adakah saksi melihat Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua? Tak ada. Kenapa kita percaya? Karena kita yakin itu wahyu dari langit. Makanya kita percaya. Jadi kita tidak butuh saksi akan kebenaran. Justru kebohongan yang diusung agar dianggap benar, itulah yang kemudian mempersiapkan saksi-saksi supaya bisa menyesatkan orang. Maka kesaksian-kesaksian palsu harus banyak. Kalau kebenaran tidak perlu saksi. Contoh nih,
Misalnya ada pembunuhan terjadi, dilakukan oleh Pak Bom-Bom misalnya, membunuh seorang anak SD. Tak ada yang melihat pembunuhan itu dilakukan oleh Pak Bom-Bom, tapi anak itu mati, dibuangnya kemudian di laut. Pertanyaannya, apakah pembunuhan itu tidak terjadi dikarenakan tak ada saksinya? Tetap saja terjadi. Karena itu kebenaran, maka tidak butuh saksi. Begitu sebaliknya, anak itu tidak dibunuhnya, tapi dipeliharanya oleh Pak Bom-Bom. 1000 orang bersaksi Bom-Bom membunuh anak itu, tapi tidak dibunuh, maka kesaksian itu siapapun yang bersaksi itu adalah bullshit. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi. Coba, apa kata Yesus? Engkau menghakimi seseorang, tetapi aku tidak menghakimi. Namun apabila aku menghakimi, maka kesaksianku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, 2 saksi adalah sah, dan akulah yang bersaksi tentang diriku, dan juga Bapa bersaksi tentang aku. Berarti aku dan Bapa adalah 2 saksi. Aku dan Bapa adalah 2. Yohanes 8 itu jelas itu. Nomor 15, 16, 17, 18. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi, Bu Darni. Plapius pula yang Anda bawa. Yosefus itu tadinya adalah anak daripada seorang kaisar. Kaisar dari Roma. Jadi kalau dia berpihak kepada agama kakeknya, mamanya, neneknya, anak bapak angkatnya, wajar. Toh dia adalah pengkhianat yang tadinya adalah tentara Yerusalem, tentara daripada orang yang menyerang kekaisaran Roma. Dia ditangkap, habis itu dia diangkat menjadi keluarga dari kaisar, lalu kemudian dia menulis cerita yang berpihak kepada kekaisaran. Itu fakta. Jadi 1000 Plapius, Yosefus, 1000 dia tidak ada artinya dibandingkan wahyu dari yang maha melihat. Saya kira begitu dari saya. Salam alaikum, akhi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa edukasi buat teman-teman yang ada di bawah. Demikian. Silakan, akhi. Silakan.